Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Maaf ya. Di pagi menjelang siang ya, di pagi menjelang siang menuju duhur nih. Kita sudah bertemu di pertemuan yang beberapa hari ini. Ada yang kan 3 ya sampai 4 ya kita bertemu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya. Sebelum ke teks eksplanasi, coba Ibu mau pimpin doa dulu. Oleh Farel, silakan Farel pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada ngaji mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farel. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Farel Jidan Adrian, Fitriani, Kamila Tunisa, Lutfi Ahmad Fauzan, Melani Amelia, Mila, Muhammad Dias, Nur Raiza, Nur Laili, Rohman, Salsabila, Syahra Anissa. Terima kasih ya. Alhamdulillah udah hadir ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks Eksplanasi. Nah, sebelum ke teks eksplanasi, mari kita melakukan ice breaking dulu ya, agar kalian bisa konsentrasi. Silakan berdiri semuanya. Ikuti pelajaran Ibu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Kita mulai ya. Nanti pas kalian bilang konsentrasi dimulai. Nanti Ibu akan mulai dari Ibu ya. Nanti Ibu akan baca konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah fokus di kelas ini? Atau kalian masih berkeliaran di luar ya pikirannya? Ya. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dewi Fitri, Fitri Melani, Mila, Nur, Syahra, Reli Rohman, Farel Dias, Salsa Ami, Ami Reza. nah ya, Nur ya masih apa? Masih belum konsentrasi. Kita ulangi satu kali lagi, siap? Baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dewi Fitri, Fitri Melani, Nur, Mami, Ami Salsa, Salsa Mila, Mila Sahra, Reli Dias, Farel Rahman, Mila, Mila Nur, Syahra, Salsa Leli Rohman, Dias,
Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks ekspansi. Sebelumnya, Ibu mau tahu dulu, apa kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih. Apa materi prosedur? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi menjelaskan proses pembuatan sesuatu yang melibatkan peran manusia. Ya, betul ya. Nah, untuk hari ini kita belajar teks eksplanasi. Ada yang tahu tidak teks eksplanasi itu apa? Berisi fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam dan fenomena Sosial. Nah, di dalam fenomena alam dan fenomena sosial, apa saja yang pernah kalian alami fenomena-fenomena tersebut? Banjir, apalagi? Betul ya. Itu semua adalah fenomena-fenomena yang pernah kita alami. Nanti Ibu akan di sini akan menayangkan fenomena-fenomena yang mungkin sekiranya pernah kalian alami juga ya. Kemudian Ibu mau bertanya, adakah hubungannya antara teks prosedur yang kemarin dengan teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Ya, perbedaannya boleh? Silakan. Siapa? Boleh? Tidak ada? Ya, boleh. Kami. Teks prosedur menjelaskan bagaimana proses pembuatan sesuatu atau dengan melibatkan peranan manusia, sedangkan teks eksplanasi menjelaskan bagaimana proses terjadinya sesuatu fenomena baik alam atau sosial yang terjadi secara ilmiah atau alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Iya, betul ya. Apa yang diungkapkan oleh Ami? Kalau kemarin teks prosedur itu kita itu mempelajari sesuatu langkah-langkah yang mana berisikan tentang sesuatu yang untuk dibuat, ya. Sedangkan untuk teks eksplanasi adalah sesuatu yang mana itu merupakan langkah-langkah kejadian yang alami tanpa buatan manusia. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tahapan-tahapan yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama, kompetensi dasar, ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang ketiga, manfaat pembelajaran. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, langkah pembelajaran. Yang keenam, video stimulus. Yang ketujuh, teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik yang nanti dibuat secara berkelompok. Ya. Kemudian evaluasi. Nah, di evaluasi kalian akan mengerjakan secara pribadi. Ya. Terus yang terakhir adalah refleksi. Ya. Kita mulai dari kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini kalian akan mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, baik secara lisan dan tulisan. Ya. Kemudian di dalam tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menentukan informasi berupa pengetahuan dalam teks eksplanasi dengan tepat. Ya, kalian nanti bisa menentukan informasi berupa pengetahuan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan informasi berupa urutan
menambah wawasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, menambah wawasan kepada para pembaca tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, di fenomena di teks eksplanasi ini nanti banyak kejadian-kejadian alam, ya. Ada kejadian alam, fenomena alam, ya. Ada fenomena sosial, ada fenomena budaya, ya. Fenomena alam mungkin kita sudah sering melihatnya, ya. Ada banjir, ada longsor, bumi, tsunami, dan kemarin kita merasakan gempa bumi. Ada yang merasakan tidak di sini? Waktu hari apa ya? Rabu gitu kalau nggak salah, Rabu kemarin. Tidak? Tidak. Padahal ada ya gempa bumi, kalau di handphone itu ada pemberitahuannya, ya. Nah, terus di Bandung sekarang, ya, di Bandung itu kalau nggak salah karena musim hujan seperti ini ada kan banjir, ya. Nah, itu kan salah satu fenomena alam. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ada 2 penilaian khususnya. Untuk penilaian di sini, nilai KKM kalian itu adalah 75, ya. Nilai yang harus kalian capai, ya, di setiap pembelajaran Ibu. Yang kedua, ada penilai dari pengetahuan. Nah, Ibu ambil nilai pengetahuan itu dari LKPD yang nanti secara berkelompok, ya. Dan Ibu pun akan membuat kalian menilainya dari observasi, ya. Kalian secara berkelompok, kalian secara mengerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Nanti Ibu lihat, ya. Nanti ada penilaiannya secara khusus, ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, di evaluasi nanti ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Contohnya seperti ini, ya. Nanti kalian bisa isi di sini. Kalian tulis nama kalian, harinya, tanggalnya. Nanti Ibu akan nilai di sini, ya. Meskipun penilaiannya bukan hari ini, tapi akan dinilai oleh Ibu untuk nilai pribadi kalian masing-masing, ya. Kemudian ada observasi sikap, ya. Kalian nanti Ibu akan lihat sikap kalian ketika kalian berkelompok, ya. Sikap kalian dari awal tadi Ibu masuk sampai nanti kalian pas Ibu terakhir selesai belajar di kelas ini, ya. Oke, selanjutnya langkah pembelajaran. Nah, di sini nanti yang pertama kalian itu akan memperhatikan sebuah video, ya, video yang mana akan Ibu tampilkan di depan sini, ya. Yang kedua, peserta didik akan menjawab pertanyaan mengenai isi tayangan video tersebut. Jadi kalian harus konsentrasi. Makanya tadi Ibu mengajar kalian untuk konsentrasi, ya. Yang ketiga, kalian akan duduk berkelompok, ya, 3 sampai 4 orang. Kemudian kalian akan Ibu berikan LKPD untuk diisi secara berkelompok. Selanjutnya, kalian akan melakukan pengerjaan LKPD, ya, secara berkelompok tadi. Kalian boleh bertanya kepada teman kalian, tapi khususnya dengan teman, ya. Kemudian kalian akan bertanya dengan Ibu boleh, ya. Itu nanti Ibu akan tanyakan kepada kalian kemungkinan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Selanjutnya, kalian boleh menunjuk salah satu perwakilan di kelompok kalian untuk melakukan presentasi. Dan terakhir di sini nanti kalian akan melakukan evaluasi mandiri. Dan terakhir kalian akan melakukan refleksi. Nah, ini, ya, sekarang udah siap video teks eksplanasi ini. Silahkan siapkan buku kalian, buku tulis kalian dulu, ya, siapkan catatan kalian, ya, untuk
akan Ibu tayangkan. Sudah siap? Ya. Baik. Selamat mendengar. Kedengaran Ibu? Baik, udah siap ya. Selanjutnya, nih muncul pertanyaan. Informasi apa yang kalian dapat dalam video tersebut? Boleh kasihkan tangan. Siapa? Dapat poin tambahan dari Ibu. Boleh? Silakan, jangan malu-malu. Bu, jangan gitu ya. Coba kasihkan tangan saja. Boleh? Siapa? Ya, kamera tuh bisa. Proses terjadinya pelangi. Proses Terjadinya pelangi. Iya, baik, betul ya. Itu adalah video tentang proses terjadinya pelangi. Yang kedua, adakah urutan kejadian dalam video tersebut? Coba. Ada tidak? Ada. Apa prosesnya? Bagaimana proses urutan kejadiannya? Ada yang mau menjawab? Tadi? Ami? Mila? Boleh? Siapa? Melani? Nurleri lagi? Silakan. Tidak ada? Atau Ibu tunjuk aja ya? Coba Salsa. Urutan kejadiannya bagaimana tadi yang Salsa pahami? Ketika sinar matahari melewati tetesan air. Ketika sinar matahari melewati tetesan Air. Menurut Sarah bagaimana Sarah? Tadi yang Sarah simak. Setelah hujan ya. Ya, betul ya. Jadi proses pelangi itu karena terjadinya dari tadi adanya tetesan air hujan yang memantul ya, memantul. Nah, selanjutnya, apakah video tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi? Tidak termasuk ya. Tuh. Selanjutnya, nah di sini kita samakan persepsi dulu. Tadi teks eksplanasi itu apa? Berisi fenomena alam dan sosial. Sama tidak dengan yang Ibu berikan nih. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Ya, ini ya kita sama persepsi dulu. Jadi teks eksplanasi itu akan menjawab tentang mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian
sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang dapat terjadi secara alami gitu ya, secara alami tanpa bantuan dari manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di sini ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Tahu fakta? Tahu. Apa itu fakta? Ya, betul ya. Benar terjadi. Jadi fenomena teks eksplanasi itu harus benar-benar ada faktanya, ya. Jadi tidak bisa berupa imajinasi atau hayalan semata. Ya. Kalian mentang-mentang saya lagi ingin ada pelangi, ya. Kalian membuat saja pelangi, kan? Tidak seperti itu ya. Tapi kalian harus tahu nih pelangi itu terjadi seperti apa. Kalian melihat petir itu kan kejadian alam-alam, iya. Jadi kalian tidak bisa saya mau berimajinasi membuat cerita tentang petir. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi harus bersifat pengetahuan ya, atau keilmuan. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi membaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, jadi kalian tidak berbentuk persuasif, jadi tidak seperti iklan. Ya, kalian kalau lihat iklan kan, kalian bilang, wah ada off jelly drink mau nih, gitu kan? Nah, bukan seperti itu ya, tapi ini benar-benar alami berupa ilmu pengetahuan yang kalian menambahkan wawasan buat kalian. Selanjutnya, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Nah, ini contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kan tidak mungkin ya sekarang tsunami salsa yang membuatnya, bisa tidak? Tidak ya. Terus misalnya banjir, memang ya banjir itu kadang ada bantuan manusia, yaitu dengan apa? Buang sampah. Tapi kan itu salah satu hal yang alami. Misalnya kemarin kayak di Garut, kita pernah merasakan yang namanya banjir bandang. Itu ya salah satu hal yang alami yang kita sendiri tidak menduganya. Ya. Kemudian gempa bumi, ya gempa bumi itu kan lempengan dari dalam tanah, ya. Kemudian hujan, apakah kalian bisa membuat hujan? Tidak. Nah, ini adalah hal yang umum yang bukan partisipan manusia. Selanjutnya, dalam menemukan informasi ada beberapa langkah yang kalian bisa dapatkan ya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, ya. Membaca teks dengan seksama. Jadi kalian membaca teks apa yang kalian akan pahami ini. Teks eksplanasi. Kalian menentukan informasi itu, kalian mau menemukan informasi dari mana? Kalian dengan membacanya. Yang kedua, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Ya. Mana nih ide paragrafnya, yang pernyataan umumnya yang mana? Apa sih yang dibahasnya? Nah, itu ya. Selanjutnya, pahami informasi penjelas dan pendukungnya. Ya, mana informasi penjelasnya? Misalnya, kalian melihat teks eksplanasi berupa tadi pelangi, ya. Kan harus tahu dulu pelangi itu pengertiannya apa. Ya. Terus apa sih kalimat yang memberikan penjelasan? Apa kalimat yang mendukungnya? Ya, gitu. Selanjutnya, pahami kesimpulan yang ada pada bagian akhir ya. Nah, kalian harus paham dulu di akhir itu teks tersebut menyimpulkan mengenai apa. Selanjutnya, carilah informasi penting pada kalimat utama, ide pokok, simpulan maksudnya paragraf tersebut. Baik,
untuk selanjutnya, kalian sudah paham mengenai eksplanasi? Sudah. Ya, baik ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok. Nah, di kelompok ini nanti kalian persiapkan untuk duduknya. Ibu kasih waktu dalam waktu 3 menit ya. Silakan rapikan dulu bukunya, nanti kita duduk di kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, Muhammadiyah, Lutfi, Nuraili, dan Nurlaiza. Kelompok 2, Farel, Kamila Nisa, Mila, dan Syahra. Kelompok 3, Saiful Rahman, Melani, Salsa, dan Fitriani. Silahkan duduk berkelompok. Ibu kasih waktu 3 menit. Nanti Ibu akan nama kelompok ya, nama kelompoknya boleh kalian buat semenarik mungkin ya. Misalnya di sini ada yang mau membuat kelompok saya mau jadi bunga mawar ya, atau misalnya nama TikToker boleh ya. Dari fenomena alam boleh? Boleh ya, dari fenomena alam boleh, atau fenomena sosial juga boleh ya. Misalnya gini, kelompok Abi mengenai banjir boleh. Misalnya kelompok Salsa saya mau tentang longsor boleh ya. Terserah kalian ya. Nah, silakan kalian kerjakan di sini ya. Buatkan dulu. Kalian pahami dulu ya. Silakan buka dulu teks APD-nya. Boleh kalian lihat dulu APD-nya ya. Silakan kalian pahami dulu tentang petunjuknya ya. Sebelum kalian isi petunjuknya dulu, baca dulu. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah ya? Ada kesulitan? Belum ya? Kalian juga boleh ya menggunakan handphone. Kalau ada yang membawa handphone boleh ya. Ada kan kelompok yang membawa handphone? Silahkan boleh. Kalian buka handphonenya untuk mencari informasi yang lebih ya. Tapi jangan digunakan untuk WhatsApp-an ya, atau video-video ya. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Kalau tidak cukup boleh di bawah ya.
Gimana? Ada kesulitan tidak? Belum. Silakan masih banyak waktu ya. Ada kesulitan? Ya. Boleh dilihat dari buku juga ya boleh. Kalau misalnya. Ya, boleh gantian ya untuk menulisnya. Biar kalian tahu, boleh gantian untuk menulisnya ya.
Sudah selesai? Belum. Waktunya 10 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau udah selesai silakan. Udah ditunjuk belum? Sudah. Sama diri yang mau makan nasi? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Ya? Siap. Coba
Kelompok Leri, apa nama kelompoknya? Petir. Petir. Kelompok Rahmat, Pelangi. Kelompok Ami, Tsunami. Oke. Baik ya. Sama Ibu akan dipanggil nama kelompoknya ya. Ya. Coba kelompok Petir. Silahkan presentasikan. Boleh di situ. Baca itu. Ya, dibaca berdiri ya. Sebutkan namanya, nama kelompoknya dan anggotanya. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Petir dengan anggota Muhammadiyah, Nurlaili, Nurlaija, dan Lutfi. Ya, silahkan. Presentasikan hasilnya. Hasil Kenapa ketawa aja ketawa ya? Yang deg-degan. apa fenomena yang terjadi pada teks di atas, petir atau kilat? Apakah terdapat urutan kejadian dalam teks di atas? Buktikan alasannya. Iya, karena teks di atas menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana proses terjadinya petir itu berlangsung. Mengapa fenomena itu dapat terjadi? Karena adanya panas matahari yang menguapkan air, partikel mengambang di udara yang biasanya dari garam laut atau polutan industri kelembapan suatu daerah. Bagaimanakah urutan kejadian dalam fenomena tersebut? Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang kita sebut buruh. Simpulkan informasi yang didapat dari teks di atas. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar, biasanya diikuti suara gemuruh yang keras. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut buruh. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara buruh. Pembuangan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara, sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak? Menurut kalian, kelompok Ami coba. Menurut kelompok Ami, kelompok petir, dari hasilnya apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, silakan untuk presentasi kelompok ini. Kelompok apa ini? Pelangi, silakan. Boleh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Pelangi akan mempresentasikan hasil dari jawaban dari teks
Dari teks eksplanasi ini. Sebelumnya kelompok kami, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Di antaranya Melani, Salsa, Rohman, sama Fitri. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal di sini. Sebelumnya kami sudah membaca teks eksplanasi di atas. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan ke-1, apa fenomena yang terjadi pada teks di atas? Teks di atas menjelaskan fenomena proses terjadinya petir. Soal kedua, apakah terdapat urutan kejadian dalam teks di atas? Buktikan alasannya. Karena pemanasan global yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang kita sebut guru. Yang ketiga, mengapa fenomena itu dapat terjadi? Karena jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Soal yang keempat, bagaimanakah urutan kejadian dalam fenomena tersebut? Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif, inilah kita melihat petir dan suara guru. Soal terakhir, simpulkanlah informasi yang didapat dari teks di atas. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari kelainannya. Sekian presentasi dari kelompok Pelangi. Kurang lebihnya kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok petir? Ada yang mau mengomentari? Tidak. Oke, cukup ya. Selanjutnya yang terakhir, kelompok tsunami. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok tsunami. Di sini kami beranggota 4 orang. Di antaranya ada saya, Kamila Tunisa, dan teman saya, Mila, dan juga ada 1 laki-laki bernama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari teks eksplanasi yang kami jawab. Ini ada pertanyaan, apa fenomena yang terjadi pada teks di atas? Fenomena di atas menjelaskan tentang proses terjadinya petir. Lanjut, apakah terdapat urutan kejadian dalam teks di atas? Buktikan alasannya. Ada, karena pemanasan udara luar biasa inilah yang membuat udara bergerak seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang kita sebut guru. Mengapa fenomena itu dapat terjadi? Fenomena petir adalah fenomena alam yang bisa terjadi saat musim hujan. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Pertanyaan keempat, bagaimanakah urutan kejadian dalam fenomena tersebut? Fenomena tersebut dapat terjadi apabila saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dari turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik ini menyebabkan awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif berpisah diri.
Kesimpulan dari teks tersebut ialah petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi jangan bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik. Untuk kesimpulannya, kita berikan kesimpulannya. Silakan. Kesimpulan dari apa yang kalian pahami dulu dari tentang proses terjadinya petir. Jadi proses terjadinya petir itu apa? Bagaimana proses terjadinya petir itu? Coba acungkan tangan. Ya. Ya, boleh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke lainnya. Ya, betul ya. Jadi proses terjadinya petir itu karena adanya pelepasan listrik. Ya. Selanjutnya, kesimpulan materi hari ini. Apa materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa jadi materi hari ini kita akan dapat simpulkan tentang teks eksplanasi itu bahwa teks eksplanasi itu tadi apa? Teks yang Ya, betul ya. Teks yang berisikan tentang fenomena fenomena alam dan sosial dan budaya. Apa saja ciri-cirinya? Berdasarkan fakta, bersifat keilmuan, sifatnya informatif, fokus pada hal umum. Iya, betul ya. Bersifat fakta, informatif, dan keilmuan serta fokus pada hal yang umum. Nah, di situ ya. Jadi dalam hal pelajaran teks eksplanasi itu kita akan berfokus kepada tentang fenomena alam yang fenomena tersebut akan muncul karena tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, silakan kita kerjakan. Sebelum evaluasi, silakan perwakilan kumpulkan LKPD-nya dan kembali ke posisi semula ya. Silakan duduk kembali ke posisi semula. Baik, untuk evaluasi itu akan beri waktu kalian kurang lebih 10 menit ya. Nah, di evaluasi ini silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Ibu bagikan dulu. Ya. Tolong ibu belakang. Jangan miring ke belakang ya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Waktunya hanya 10 menit. Ya.
Ada yang mau ditanyakan dulu dari sana? Gimana? Oh, kalau tidak cukup, silakan boleh di bawahnya.
Coba baca lagi hasilnya, takutnya ada yang masih keliru. Ya, silahkan baca lagi hasilnya. Baik, udah ya, udah selesai ya. Silahkan, boleh Ibu minta bantuan Raja untuk mengumpulkannya. Silakan. Tolong ya, gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, untuk evaluasinya sudah selesai. Nanti hasilnya insya Allah pada pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya ada refleksi. Ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba satu-satu ya ditanya ya. Dia, apa yang sudah dia kuasai? Apa yang sudah dia kuasai dari materi hari ini? Dia sudah menguasai kah materi hari ini? Sudah yakin? Yang keras dong suaranya. Yakin. Apa tentang apa materi hari ini? Tentang teks eksplorasi. Tentang teks eksplorasi. Betul ya? Nah, coba Fitri, bagaimana perasaan Fitri selama pembelajaran hari ini? Senang. Alasannya? Kenapa senang? Kenapa suaranya? Kenapa? Jangan bisik-bisik. Karena apa? Yang keras dan keras. Karena apa gitu? Ada apa? Lalu, oke. Coba Mila, bagaimana perasaan Mila hari ini? Makna mudah dipahami, terus bisa menambah wawasan tentang kejadian-kejadian yang alami yang terjadi di sini. Baik ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba ada yang memberikan alasan tidak? Boleh, Ami? Karena ada ibu. Ada ibu. Selain ada ibu, ada apa lagi coba? Dapat dipahami. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, apa manfaat yang Anda dapat lakukan di masa yang akan datang? Coba. Menjaga-jaga. Apa? Bisa mencegah. Bisa menjaga boleh. Apalagi?
waspada. Bisa waspada. Kemudian apa lagi? Ya, dari teks eksplanasi ini kita bisa tahu nih, oh fenomena alam seperti ini bisa terjadi karena ini. Ya, jadi kalian bisa menjaga dulu ya, terus bisa waspada. Terus tadi apa tadi? Mencegah ya. Kalian bisa mencegahnya. Kalau misalnya gempa bumi terjadi, kalian harus kemana? Harus sembunyi boleh. Tapi kan kalian tidak bisa sembunyi di bawah bangunan. Alhamdulillah. Ya. Untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Nah, Ibu harapkan di pertemuan hari ini apapun yang kalian dapat tetap bermanfaat di masa yang akan datang. Ya. Apapun yang kalian dapat hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian di masa yang akan datang. Kalian bisa mencegahnya. Kalau misalnya tentang fenomena alam, kalian bisa mencegah segala sesuatu bencana. Kalau misalnya dari fenomena sosial, kalian bisa saling tahu. Oh, kalau penanggalan remaja seperti ini harus dicegah seperti apa. Terus kalau dari fenomena budaya, kalian tahu juga. Oh, budaya-budaya seperti apa yang ada di kita, paham? Baik. Nah, Ibu juga harapkan semoga kita bisa berkumpul lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan namanya itu di pertemuan selanjutnya kita akan mengonstruksi informasi ya. Kalian nanti akan menyusun bagian-bagian informasi hampir mirip dengan hari ini. Namun kalau hari ini kalian hanya menentukan saja. Kalau di pertemuan selanjutnya kalian akan mengkonstruksi. Jadi akan menyusun kembali ya. Teks-teks ini seperti apa. Terus kalian akan menyusun bagian-bagian pokok dari sebuah teks eksplanasi. Karena waktunya udah hampir habis, silahkan rapihkan dulu bukunya ya, rapihkan dulu untuk materi selanjutnya nanti untuk pembelajaran selanjutnya ya. Silakan kalau sudah rapi, nanti Ibu minta bantuan kembali kepada Farel untuk memimpin doa ya. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada kalian karena telah belajar bersama Ibu dengan sangat baik untuk hari ini. Ya, silakan Farel, sebelum kita tutup saja dengan doa ya. Farel silakan memimpin doanya. Sudah belajar, Anda baca, kita berdoa dulu pada hati baik. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.